Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyukurillah. Wala hawla wala quwata illa billahi wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Humairah selaku pembina dan pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran dan Bahasa Arab Pondok Pesantren Jabal Uhud yang terletak di lereng Bukit Tiban Kampung, Tiban Lama, Tiban Batam, Kepri, Kepulauan Riau. Alhamdulillah, pondok pesantren ini sudah berjalan hampir 3 tahun dan sudah ada ratusan santri yang sedang menghafal Al-Quran dan juga menguasai bahasa Arab dan membaca kitab. Dan mengingat keterbatasan gedung yang kami miliki karena banyaknya peminat santri-santri dari luar, bukan hanya dari Batam tapi juga dari Tanjung Pinang, bahkan dari luar Batam, Sumatera, Jawa, yang mereka berminat untuk datang ke tempat ini, belajar di tempat ini. Akhirnya gedung yang kami miliki tidak mencukupi dan memadai, maka insya Allah kami sedang membangun gedung pesantren yang kapasitasnya bisa mencapai ribuan, sekitar 2-3 lantai. Tetapi bagaimanapun kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian kaum muslimin yang ikut berpartisipasi membangun pondok pesantren Tahfidz Al-Quran di tempat kami, tentu kami bukanlah siapa-siapa dan kami juga tidak bisa apa-apa. Semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kami mengetuk hati-hati kaum muslimin untuk ikut menyumbangkan sebagian hartanya membantu pembangunan pondok pesantren bahasa Arab dan tahfidz Al-Quran untuk mencetak para generasi Al-Quran di masa yang akan datang. Nabi SAW bersabda, "Ma naqasa min malis sadaqah, ma naqasa min malis sadaqah." Tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan, tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis ilmu, walaupun lewat media Jabal Uhud. Dan kita lanjutkan kajian kita masih membahas khairun nasi ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semalam kita sudah singgung bagaimana perjuangan Abu Bakar untuk menyebarkan Islam. Salah satu kelebihan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kana rajulan tajiran dha khuluqin wa ma'ruf, wa kana rijalu qaumihi ya'tunahu wa ya'lafunahu li ghairi wahidin minal amri li ilmihi wa tijaratihi wa husni mujalasatihi. Abu Bakarlah seorang laki-laki yang sangat tajir, yang cukup kaya, memiliki akhlak dan kebaikan. Bahkan banyak para pemimpin kaum datang kepada Abu Bakar untuk mendekatinya karena beberapa sebab, diantaranya karena pengetahuan Abu Bakar yang luas, karena masalah perniagaan, dan karena baiknya akhlak Abu Bakar terhadap mereka. Inilah yang kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu diberikan keistimewaan karena 3 perkara ini, sehingga dakwah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mudah diterima.
sehingga banyak kemudian kawan-kawannya yang bergerak dan ikut masuk ke dalam Islam, agama yang mulia yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, semalam saya sudah singgung, tidak ada di antara keluarga para sahabat yang bapaknya masuk Islam, ibunya juga masuk Islam, anak-anaknya masuk Islam, bahkan cucu-cucunya masuk Islam, kecuali keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan semua menjadi sahabat Nabi. Semua menjadi sahabat Nabi. Ayahnya Abu Quhafa masuk Islam, termasuk Ummul Khair masuk Islam. Kemudian Abu Bakar anaknya masuk Islam. Kemudian anak Abu Bakar Abdurrahman, Abdullah, Asma, Aisyah radhiyallahu anha dan yang lainnya masuk Islam. Termasuk juga putra dari putra-putra Abu Bakar masuk Islam, dan semua berjumpa dengan Rasulullah. Inilah yang kemudian dikatakan para ulama sejarah, fahum ahlu baiti imanin laisa fihi munafiqun wa la yu'rab hadha li ghairi baiti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa kana yuqal lil imani buyutun wa lin nifaqi buyutun wa baitu Abi Bakrin min buyutil iman. Maka mereka keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah keluarga yang penuh dengan keimanan. Tidak dikenal dalam keluarga Abu Bakar itu kemunafikan, dan tidak dikenal di rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan sifat itu, karena iman itu memiliki rumah sebagaimana nifak juga memiliki rumah, dan rumahnya Abu Bakar adalah rumah keimanan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar juga dikenal dengan kasratul ibadah. Orangnya memang semangat beribadah. Dia seorang pembaca Al-Quran, bahkan dia pula yang mengumpulkan Al-Quran pertama kali untuk dijadikan mushaf. Lembut hatinya dan selalu menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tetapi ikhwatu fiddin, walaupun demikian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu seorang mujahid, baik dengan hartanya ataupun dengan jiwanya. Dengan hartanya ma'ruf, sebelum hijrah saja Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sudah menghabiskan seluruh hartanya untuk membantu dakwah Rasulullah. Salah satunya adalah dengan cara memerdekakan budak yang masuk Islam, yang diazab ataupun disiksa oleh orang-orang Quraisy. Kemudian juga bagaimana ma'ruf kisah-kisah Abu Bakar yang mendanai hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam perang Tabuk seluruh hartanya disumbangkan untuk Islam. Bahkan ketika menjadi khalifah meninggal tidak membawa harta. Begitulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berjuang dengan hartanya dan juga dengan jiwanya, karena tidak ada satupun peperangan yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan Abu Bakar ada di situ. Artinya bahwa Abu Bakar ini memang lengkap, seluruh sifat-sifat kebaikan ada padanya. Makanya wajar kalau seandainya dia dikenal dengan manusia khairun nasi ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kemudian kaum muslimin yang ada di Mekah, termasuk Abu Bakar sendiri, mendapatkan tekanan hebat dari orang-orang Quraisy, sehingga sebagian para sahabat melakukan hijrah ke Habasyah sampai 2 kali. Bahkan Abu Bakar sendiri ingin hijrah sendirian, dan kisahnya semalam sudah kita kutip, bagaimana Abu Bakar Siddiq sudah hampir berangkat ke Habasyah tetapi ditahan oleh Ibn Diginah. Akhirnya tidak jadi karena mendapatkan pelindungan dari beliau. Tetapi ketika betul-betul terjadi perintah Allah Subhanahu wa taala tentang hijrah secara total, secara mutlak, di mana para sahabat Nabi yang tinggal di kota Mekah diperintahkan hijrah ke Madinah karena sudah mendapatkan tempat yang layak untuk hijrah.
Karena ketika itu Habasyah hanya sekedar untuk melindungi agama para sahabat, tidak bisa untuk mengembangkan Islam. Karena alasannya Nabi SAW hanya mengisyaratkan bahwa di Habasyah itu ada malikun adil, raja yang adil, tidak pernah mendolimi rakyatnya. Itu saja alasannya kenapa sebagian kecil para sahabat disuruh hijrah ke Habasyah. Tetapi bukan tempat yang diperintahkan Allah untuk mengembangkan dakwah di situ. Baru setelah kemudian Nabi SAW mengutus Mus'ab bin Umair dan juga Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhuma untuk berdakwah keluar Mekah. Maka keduanya datang ke Madinah dan berhasil mengislamkan dua pembesar Khazraj dan juga Aus, Sa'd bin Rabi dan Sa'd bin Ubadah. Kedua pemimpin ini masuk Islam dan itu mempengaruhi kabilahnya. Dan itu kabar gembira yang luar biasa yang sampai ke telinga Nabi SAW dengan bertambahnya orang-orang yang masuk Islam dari kalangan Ansar. Maka Nabi SAW diizinkan untuk hijrah bersama para sahabatnya. Subhanallah, inilah akhtarul hijrah fil alam, hijrah yang paling bahaya yang pernah dilakukan Nabi SAW di alam semesta ini. Lebih bahaya dibandingkan hijrahnya Ibrahim, hijrahnya Musa, dan hijrahnya para nabi yang lainnya. Banyak para sahabat Nabi SAW mendapatkan tekanan hebat dari kabilah-kabilahnya. Salah satunya adalah hijrah Ummu Salamah dan Abu Salamah. Dan keduanya adalah orang yang pertama kali hijrah sebelum Bai'ah Aqabah yang kedua. Lah ketika Abu Salamah dan Ummu Salamah ini hendak berhijrah, maka keluarga Ummu Salamah menahannya untuk tidak ikut bersama Abu Salamah. Sampai yang menjadi korban adalah anaknya. Menjadi rebutan dua keluarga ini, akhirnya terpaksa Abu Salamah harus pergi sendirian hijrah ke Madinah. Dan Ummu Salamah tertahan di kabilahnya, menangis selama 1 tahun karena rindu dengan suaminya. Belum lagi banyak para sahabat yang lainnya mendapatkan tekanan yang luar biasa, kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena Umar memang sudah ditakuti dan mengatakan, siapa yang hendak ingin menjadi yatim anak-anaknya, silahkan temui aku di lembah ini. Maka satu-satunya sahabat yang hijrah secara terang-terangan hanya Umar bin Khattab, yang lainnya sembunyi-sembunyi karena takut ancaman dan juga takut pembunuhan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah gambarkan dalam Al-Quran, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Dan orang-orang fakir muhajirin yang mereka diusir dari negeri-negeri mereka, dipisahkan dengan harta-harta mereka, mereka hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mereka ingin menolong Allah dan Rasulnya. Mereka lah orang-orang yang jujur keimanannya. Ketika kemudian satu persatu para sahabat Rasul pergi meninggalkan Mekah, membawa istrinya, membawa anaknya untuk menjaga agamanya, dan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala saja, ini membuat resah orang-orang kafir Quraisy. Maka banyak kemudian pemimpin-pemimpin kabilah Quraisy kemudian mereka mengadakan pertemuan di Dari Nadwah. Karena bagaimanapun kalau seandainya dibiarkan, kemudian mereka mendapatkan tempat baru, kemudian berkembang dakwahnya, maka ini sangat mengkhawatirkan kondisi mereka. Akhirnya kemudian sepakat mereka melakukan pertemuan di Dari Nadwah. Ketika sedang rapat, tiba-tiba datang Syekhun Kabir, orang tua, tidak dikenal siapa dia, ikut dalam majelis itu. Kemudian orang-orang mengatakan, man ant, siapa kamu? Dia mengatakan, ana Syekhun Najd, saya adalah orang tua dari Najd. Akhirnya kemudian ditanya, ma sya'nuk, lalu apa masalahmu datang kemari? Maka Syekhun Najd mengatakan bahwa aku mendengar akan ada pertemuan yang membicarakan tentang Muhammad dan sahabatnya. Aku tertarik ingin rapat bersama kalian. Mereka tidak tahu bahwa Syekhun Najd adalah jelmaan daripada iblis yang ingin ikut rapat di situ. Bayangkan kalau sebuah rapat ada iblisnya, kacau tidak? Kacau.
Iblis di situ. Mulailah kemudian rapat dibuka. Maka masing-masing kepala kabilah dimintai pendapatnya, apa yang akan kalian lakukan dengan Muhammad dan orang-orangnya. Berdirilah Abul Aswad dan mengatakan, bagaimana kalau seandainya kita usir saja si Muhammad itu, biarkan dia pergi sekehendaknya, asal jangan tinggal bersama kita. Tapi Syekhun Najd ini, jelmaan iblis, mengatakan tidak bisa. Kalau seandainya Muhammad itu kalian usir, kemudian mendapatkan tempat di kabilah yang lain, Anda tahu bagaimana manisnya ucapan si Muhammad itu bisa mempengaruhi orang lain. Bahkan boleh jadi kemudian ketika pengikutnya makin banyak, mereka bisa menyerang kalian, yang lain saja. Maka berdirilah Abul Bukhtari dan mengatakan, bagaimana kalau seandainya kita tangkap, kita penjarakan saja. Akhirnya kemudian ditolak juga. Ketika kemudian banyak pendapat para pemimpin ditolak, rupanya qama ashqal qaum, berdiri orang yang paling buruk di antara mereka, Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal Amr bin Hisham, dan mengatakan, kalau saya berpendapat lain, bagaimana kalau seandainya kita bunuh saja Muhammad itu? Maka orang-orang mengatakan, ya Aba Jahlin, kalau seandainya kita bunuh si Muhammad itu, tentu akan bangkit kabilahnya dan akan terjadi perang saudara. Katanya Abu Jahal, cara membunuhnya yang kita bicarakan. Lalu bagaimana caranya? Maka Abu Jahal mengatakan, kirimlah pemuda-pemuda terbaik kalian, serahkan pedang-pedang yang sangat tajam kepada tangan-tangan mereka, biar sepakat mereka membunuh si Muhammad itu, supaya ketika mereka menuntut darah, mereka akan berhadapan dengan banyak kabilah. Paling tinggi kita akan bayar diat dengan 100 ekor unta saja. Akhirnya kemudian iblis pun berdiri, Syekhun Najd, dan mengatakan, inilah pendapat yang paling baik dari pendapat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya pertemuan ini betul-betul Allah Subhanahu wa taala singkapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Anfal, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika mereka hendak membuat makar kepada ya Muhammad, kepadamu ya Muhammad, di mana orang-orang kafir hendak menangkap dan memenjarakan kamu, atau membunuhmu, atau mengusirmu, dan mereka terus membuat makar, dan Allah pun membuat makar, dan sebaik-baik makarlah makar Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW tahu bahwa dia akan dibunuh. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka akhirnya Nabi SAW datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan itu dikisahkan dalam sejarah sebagaimana dinukilkan Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, bainama nahnu julusun yauman fi hari dhahirah wa id bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jaa fi sa'atin lam yakun ya'tina fiha abada. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika udara sangat terik sekali karena memang di waktu zuhur tidak ada orang yang keluar di waktu itu, dan itu kebiasaan orang Arab. Tiba-tiba ketika kami sedang duduk-duduk, datang Rasul sallallahu alaihi wasallam menemui Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar mengatakan, fida lahu abi wa ummi ma jaa illa li amri. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sebagai tebusannya ibuku dan bapakku wahai Rasulullah, saya lihat tidak mungkin kau datang di waktu yang seperti ini kecuali karena perkara penting. Ada apa wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengisyaratkan kepada Abu Bakar untuk mengeluarkan seluruh keluarga yang ada di rumah itu, karena kebetulan ketika Rasul berada bersama Abu Bakar di rumah itu ada Aisyah dan Asma. Karena ini perkara rahasia, maka Rasul mengisyaratkan kepada Abu Bakar untuk mengeluarkan anak-anaknya. Tapi Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, keduanya putriku, tidak akan memadaratkan apapun yang kita bincangkan di sini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Aba Bakrin
innallaha qad adzina li fil hijrah. Wahai Abu Bakar, Allah sudah mengizinkan kita untuk hijrah. Ketika kemudian Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, maka kemudian Abu Bakar mengatakan, perlukah saya temani hijrahmu wahai Nabi SAW? Seolah-olah Abu Bakar meminta kepada Rasul untuk menjadi teman hijrahnya. Maka Nabi SAW mengatakan, as-suhbatu suhbatu ya Aba Bakrin. Ya, kau akan menjadi temanku, kau akan menjadi temanku dalam hijrahku. Maka Abu Bakar mendengar izin itu, tiba-tiba Abu Bakar menangis, merasa senang. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ma sya'artu qat, aku tidak pernah merasakan sedikit pun anna ahadan yabki min syiddatil farah, bahwa seseorang bisa menangis karena saking senangnya, hatta ra'aitu abi yawma idzin yabki minal farah, ketika aku memandang ayahku bisa menangis karena sangat senang ketika diajak Nabi SAW untuk hijrah. Padahal ini bukan hijrah biasa, ini akhtarul hijrati fil alam, hijrah yang paling bahagia yang ada di alam semesta ini. Tetapi karena perjuangan Abu Bakar dengan Nabi SAW ingin menjaga agama, membela Allah dan Rasulnya, maka Abu Bakar siap apapun taruhannya. Maka ketika waktu yang ditentukan, Nabi siap bergerak, rupanya orang-orang kafir juga bergerak. Maka di malam itu Nabi SAW berwasiat kepada Ali radhiyallahu an untuk menduduki tempat dalam tidurnya. Subhanallah, firashul maut, kasur kematian. Ada alasan kenapa Nabi SAW memerintahkan Ali dan tidak yang lainnya untuk menggantikan posisi di rumahnya. Pertama, karena Ali adalah anak dari pemimpin Arab, Abu Talib. Tidak mungkin mereka membunuh Ali, karena siapa bapaknya? Sayyidul Qaum, pemimpin Arab alal itlaq. Yang kedua, karena ada tanggungan, di mana orang-orang yang menitipkan harta bendanya kepada Nabi SAW masih tersisa di rumahnya dan belum dikembalikan kepada tuan-tuannya, dan itu amanah yang harus ditunaikan. Karena Nabi SAW dikenal Sadiqul Amin. Makanya orang-orang kafir Quraisy, walaupun mereka kafir dan tidak masuk Islam, tetap saja kalau mereka safar rihlah, mereka menitipkan harta bendanya kepada Rasulullah, karena tidak mungkin harta itu hilang. Maka Rasul ingin mengembalikan dengan cara diserahkan kepada Ali radhiyallahu anhu. Maka malam itu Nabi SAW setelah berwasiat kepada Ali, rupanya rumah itu sudah dikepung oleh orang-orang. Di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana mukjizat Nabi SAW. Allah merintahkan Rasul untuk mengambil sebagian debu, kemudian menyiramnya ke langit, dan debu itu dihempas angin sehingga kemudian masuk ke seluruh mata-mata anak-anak muda yang hendak membunuh Rasulullah. Sehingga Allah katakan, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Maka kami jadikan penghalang di antara mereka, di depan dan belakang mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat. Mereka terkantuk, akhirnya mereka tidur. Maka Nabi SAW leluasa untuk keluar dan langsung menemui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang sudah mempersiapkan 2 unta yang penuh dengan perbekalan, dan sudah menyewa seorang khirrit, orang yang akan menunjukkan jalan sampai ke kota Madinah, namanya Abdullah Ibn Uraikid. Berangkatlah kemudian keduanya di malam itu. Tetapi malam itu tidak langsung hijrah ke Madinah. Di sini kemudian Rasulullah SAW mengatur siasat. Subhanallah, Nabi SAW orang yang cerdas. Kalau dia langsung kemudian safar ke Madinah, tentu tentara ini akan bergerak dan mudah menemuinya, dan ini akan membahayakan hijrahnya. Tapi Nabi SAW bersembunyi 3 hari di kota Mekah, di gua yang sangat bersejarah, Gua Hira. Di sini Nabi SAW selama 3 hari tinggal di Gua Hira dan tidak melanjutkan safarnya ke Madinah, biar orang-orang menyangka dia sudah pergi ke Madinah, padahal masih di Mekah. Dan ini strategis yang dilakukan Nabi SAW. Disinilah peran keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu luar biasa.
Asma binti Abi Bakar ditugaskan untuk memberikan makan. Abdullah ibn Abi Bakar ditugaskan untuk menjadi pengintai mata-mata. Termasuk juga Amir ibn Fuhairah, budak yang dimerdekakan Abu Bakar, disuruh untuk mengintai di sekitar gua kalau ada datang musuh dengan cara menggembala kambing. Akhirnya kemudian selama 3 hari, dan juga sempat ada tragedi di mana ada sebagian pasukan itu hampir mendapatkan gua persembunyian Abu Bakar dan Nabi SAW. Sampai-sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu an haddatsahum qala nadartu ila aqdamil musyrikin fawqa ru'usina wa nahnu fil ghar. Kami melihat kaki-kaki orang-orang musyrik itu berada di atas gua, dan kaki-kaki itu berada di kepala-kepala kami, kata Abu Bakar, sementara kami berada di bawah gua itu. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, lau anna ahadahum nadhara ila qadamaihi absarna tahta qadamaihi. Ya Rasulullah, kalau satu saja di antara pasukan itu melihat ke bawah, tentu salah satu dari kaki kita akan nampak oleh mereka. Kemudian Nabi SAW melihat kekhawatiran yang luar biasa kepada Abu Bakar. Rasul menenangkan Abu Bakar dan mengatakan, ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Wahai Abu Bakar, tenang. Walaupun kita hanya berdua di sini, tapi ada zat yang ketiga yang melindungi kita, Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini Nabi SAW mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, Allah bersama kita. Nabi SAW menanamkan harapan kepada Abu Bakar, dan begitulah dua orang ini saling menghibur. Di saat Abu Bakar sedih, Rasul hibur. Di saat Rasul sedih, Abu Bakar yang menghibur. Sebagaimana ketika perang Badar, Nabi khawatir kalau kelompok yang kecil ini akan dikalahkan. Maka Nabi kemudian beristighatsah, berdoa kepada Allah. Ketika itu Abu Bakar yang menenangkan Rasulullah dan mengatakan, hasbuka ya Rasulullah, cukuplah wahai Rasulullah, sudah mendengar doamu. Tapi dalam kondisi ketika hijrah, Rasul menenangkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bukan karena takut Abu Bakar, tidak. Abu Bakar hanya khawatir dengan keselamatan Nabi SAW, itu saja. Karena Abu Bakar bukan orang pengecut. Lah ketika kemudian Rasul dan Abu Bakar sudah pergi, ini keluarga Abu Bakar khawatir. Salah satunya adalah bapak Abu Bakar, Utsman atau Abu Quhafa. Bukan khawatir karena apa? Khawatir kalau harta yang ada di rumah Abu Bakar dibawa semua untuk mendanai hijrah ini. Sampai-sampai Abu Quhafa, dikisahkan oleh Ibnu Ishaq, bahasa kitanya ngomel-ngomel, dan mengatakan, sungguh Abu Bakar sudah membawa seluruh hartanya, dan kami ditinggalkan miskin di kota Mekah. Tetapi Asma ketika itu berusaha menenangkan kakeknya. Dia bawa karung, diisinya batu, kemudian didatangkan kepada ayahnya dan mengatakan, ya Abah, dha' yadak ala hadzal mal. Wahai kakek, peganglah karung ini. Ini adalah harta yang ditinggalkan ayah kita. Ini semuanya uang dan emas. Akhirnya diraba-raba. Kemudian kata Abu Quhafa, la ba'sa idh kana qad taraka lakum hadha faqad ahsan. Ya sudah, kalau memang ayahmu sudah meninggalkan harta untuk kita dengan harta yang banyak, maka ini lebih baik. Kata Asma, sungguh aku hanya ingin menenangkan syekh itu. Padahal itu dusta, karena semua hartanya dibawa oleh Abu Bakar untuk mendanai hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, banyak kisah-kisah bagaimana cerita Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bersama Rasul ketika hijrah ini. Salah satunya adalah ketika setelah 3 hari berada di Gua Hira, kemudian perbekalan sudah disiapkan. Ketika itu Nabi SAW tidak mau bahwa hijrah ini adalah hijrah yang didanai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi Rasul mengatakan, wahai Abu Bakar, unta dan seluruh perbekalannya ini adalah hutangku kepadamu dan aku akan bayar.
Jadi Nabi SAW tidak mau didanai Abu Bakar sama sekali dalam hijrah ini, karena ini tahu bahwa ini adalah amalan yang sangat luar biasa, akan merubah seluruh tatanan Islam, seluruh wajah Islam. Yang tadinya tertindas jadi merdeka, yang tadinya tidak punya negara akan punya negara, yang tadinya tidak mungkin berkembang akan mudah berkembang. Ya, karena Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi SAW tidak mau hutang kepada Abu Bakar, nanti saya ganti, katanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka berangkatlah Nabi SAW dan Abu Bakar ditemani oleh khirit, oleh penunjuk jalan namanya Abdullah ibn Uraikid. Abdullah ibn Uraikid ini musyrik sebenarnya. Bayangkan kalau Abdullah ibn Uraikid ini mau berkhianat, hadiah yang diberikan Abu Jahal CS itu untuk memenggal kepala Rasulullah itu jauh lebih besar dibandingkan bayaran Abu Bakar untuk mengantar ke Madinah. Tetapi karena dia punya akhlak baik dan amanah yang baik, maka dia memilih apa yang sudah jadi akad dia bersama Abu Bakar untuk menemani hijrah, mencari jalan selamat bagi Rasul dan Abu Bakar sampai kota Madinah. Itulah Abdullah ibn Uraikid. Lah di tengah jalan, selalunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an terkadang berjalan di depan, terkadang berjalan di belakang, terkadang berjalan di samping kanan, di samping kiri. Nabi heran, kenapa? Kenapa kau tidak berjalan di samping saja? Maka Abu Bakar hanya mengatakan, ya Rasulullah, jika ada musuh dari samping sebelum menyentuh dirimu, biarlah mereka menyentuh diriku. Bila ada musuh dari depan juga sama, bila ada musuh dari belakang juga sama. Jadi bukan karena keselamatan dirinya, tapi keselamatan Nabi SAW. Sampai suatu ketika, rupanya ada satu orang utusan Abu Jahal berhasil mengejar Nabi SAW. Namanya Suraqah ibn Malik. Dan Suraqah ibn Malik ini satu-satunya yang berhasil mengejar Nabi SAW. Dan Suraqah ini pemimpin kabilah Madlaj. Ketika sudah hampir dekat dengan Rasulullah, rupanya kudanya tersungkur, akhirnya pedangnya jatuh dan diambil Nabi SAW. Lah ketika itu Suraqah tidak bisa apa-apa di hadapan Rasulullah. Akhirnya kemudian Nabi SAW memaafkan Suraqah, tetapi dengan syarat tidak membocorkan perjalanan Rasul dan Abu Bakar. Bahkan sempat Nabi SAW menawarkan Islam dan menghabarkan sesuatu yang gaib yang akan terjadi, di mana Kisra, kerajaan Persia, akan jatuh ke tangan kaum muslimin dan akan menjadi bawahan kaum muslimin. Ketika itu Suraqah hanya mendengar saja. Akhirnya Suraqah pun enggan untuk masuk Islam, tetapi karena dia sudah dimaafkan, dia merasa diberikan hati oleh Nabi SAW, ada jasa kebaikan Rasul kepada Suraqah. Maka Suraqah pun kemudian pergi. Ketika berjumpa dengan pasukan yang lain, Suraqah pun kemudian mengibuli mereka untuk tidak mengejarnya. Makanya kemudian Suraqah pun masuk Islam setelah Fathu Mekah, dan dia hidup sampai di masa Umar bin Khattab. Ketika betul-betul tumbang Persia, baru Suraqah bercerita apa yang disabdakan Nabi SAW menjadi sebuah kenyataan. Ya, karena Nabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka Nabi SAW kemudian berjumpa dengan banyak orang dalam perjalanan sampai Allah Subhanahu wa taala selamatkan di kota Madinah. Makanya dari sini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mendapatkan tempat yang luar biasa, karena dia menjadi teman Nabi SAW ketika hijrah beliau. Bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di kota Madinah, bagaimana jihadnya, bagaimana dakwahnya, bagaimana beliau kemudian menemani Nabi SAW sampai wafatnya, sampai akhirnya diangkat menjadi Khalifatul Islam yang pertama. Bagaimana kekhalifahannya dan bagaimana wafatnya, ini masih panjang kisah ini dan tidak bisa kita selesaikan di pagi hari ini. Kita akan lanjut di jam-jam yang lain. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.